Karena semua ini untuk tanah air Indonesia, kita juga akan berangkat pakai maskapai internasional. Dan ini ekonomi loh ya. Bukan Garuda, tapi ekonomi loh, nggak bisnis. Karena ini nggak ada bohir. Nggak ada bohir. Jadi kita sendiri. Kawan ya teman-teman, saya minta teman-teman sebarkan video ini ke seluruh masyarakat Indonesia agar kita semua cekal Roy Suryo akan kabur ke Australia. Cekal, saya minta pihak dari maskapai penerbangan ya, ataupun di bandara, mohon kabari kalau Roy Suryo ada di bandara manapun, mohon segera langsung telepon untuk segera kita tangkap dia ya, supaya dia jangan kabur ya. Kenapa? Penetapan tersangka segera ya, karena gelar perkara akan segera juga, dan dia tahu bahwa penetapan tersangka akan segera, makanya dia kabur ya. Kita sama-sama jaga. Lihat video ini, dengar baik-baik. Sebarkan video ini ke seluruh masyarakat Indonesia agar kita semua cekal Roy Suryo akan kabur ke Australia. Kabur? Saya minta pihak dari maskapai penerbangan ya, ataupun di bandara, mohon kabari kalau Roy Suryo ada di bandara manapun, mohon segera langsung telepon untuk segera kita tangkap dia ya, supaya dia jangan kabur. Jangankan tangkap, kita buang ke laut. Ternyata menurut informasi yang disampaikan oleh kawan saya ini, Roy Suryo sudah ketakutan dan ingin melarikan diri ke luar negeri, ikut jejaknya Egy Sujana ya. Karena sebentar lagi, dikit lagi, dalam waktu dekat, gelar perkara ijazah Pak Joko Widodo akan dilakukan. Sehingga Roy Suryo CS sudah pada ketakutan. Karena ketakutan, maka itu menurut informasi yang tadi menyampaikan bahwa dia akan melarikan diri. Katanya sudah bawa koper atau kertas untuk pergi ke mana gitu. Yang penting dia sudah siap-siap melarikan diri. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada pihak bandara apa saja, apabila Roy Suryo naik pesawat, tolong diturunkan ya. Ataukah mungkin dia lewat kapal laut atau bus ke tempat lain baru menumpang pesawat, tetap diturunkan. Kalau tidak diturunkan, kami yang jemput, kami yang cari lalu buang ke laut ya. Kalau tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuatkan, maka itu kita akan buang dia ke laut. Jadi saran saya kepada masyarakat pecinta Pak Joko Widodo, pecinta Prabowo Gibran, agar ketika melihat Roy Suryo atau siapapun itu dari 12 orang itu, bila mana mereka ada di bandara dengan membawa tas mau keluar daerah, ke luar negeri, tolong disampaikan, tolong divideokan bahwa itu bukti bahwa mereka ingin melarikan diri daripada laporan Pak Joko Widodo ini. Mereka sudah pada ketakutan, mereka sudah gemetaran, mereka sudah merasa bahwa akan dihajar oleh Pak Joko Widodo melalui pihak peradilan. Oleh karena itu, saya berharap masyarakat jangan duduk diam, tetap melihat keberadaan Roy Suryo CS, Rismond CS, Tifa CS, Fadila dan lain sebagainya. Apabila mereka membawa koper, membawa pakaian, naik mobil ataukah di bandara, di stasiun-stasiun, di halte-halte, ingin melarikan diri, tolong videokan, tolong viralkan, tolong minta pihak bandara, pihak stasiun atau apapun itu, agar mencegah dan bawa pulang ke Jakarta, karena proses hukum sementara berjalan. Jangan lepas dia seperti lepas Egy Sujana yang kabur ke luar negeri karena ketakutan berhadapan dengan persoalan hukum Pak Joko Widodo ini. Gas terus Pak Joko Widodo, jangan kasih kendor. Gas terus tim hukum Pak Joko Widodo. Gas terus relawan Pak Joko Widodo, relawan Prabowo Gibran. Solid gas sampai ke 12 orang ini termasuk Roy Suryo CS menerima konsekuensinya. Salam Free Talor Boy. Nah, ini kita bikin UTS Challenge ya. Ya, kita tantang. Apakah Fufu Fafa berani menyatakan dirinya sebagai UTS alumni? Ya, ini alumni kan katanya alumni itu pernah sekolah aja. Ya harusnya dia berani. Dia bikin foto di sana, ditulisan UTS alumni. Ya, nah itu. Jadi sekali lagi kita tantang si Fufu Fafa. Nah ini bikin foto di samping tulisan UTS alumni untuk menunjukkan dia benar-benar pernah di UTS atau tidak. UTS-nya loh ya. Jadi University Technology of Sydney. Bukan sekedar kursus in-search itu. Ya, kalau benar, ya dia bisa. Tapi kalau hanya 6 bulan, ya dia belum pernah masuk UTS. Ya, itu kursus namanya. Itu. Ya. UTS alumni. Oke. Nah, Mas Roy rupanya fotografer luar biasa, saya baru tahu. Finding fact. Ya, serius. Finding fact yang sangat serius. Jadi kita gunakan peralatan profesional dan kita juga nanti akan menindaklanjuti dengan temuan-temuan yang menarik beberapa waktu yang akan datang. Oke, simak terus perjalanan kami selama di Sydney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para Tanmul. Ini saya sudah benar-benar berada di depan UTS, ya, University of Technology Sydney. Dan UTS ini sekarang kampusnya sudah di sini
tadi di tempat yang dulu pernah katanya ada inserts ya, itu adalah tempat hanya kursus bahasa Inggris. Jadi kalau di dalam UTS ini penyelenggaraannya adalah untuk institusi pendidikan ya, S1, bukan kemudian untuk pathway untuk masuk S1. Kalau orang bener mestinya pathway-nya di UTS, masuknya juga ke UTS, nggak kemudian ke universitas yang ranking ke 46 dari 55 itu, yang ada di Singapura itu, yang apalagi itu hanya ranking 17.000 dunia itu ya. Jadi sekali lagi para temul, ini bukti nyata saya sudah di UTS, dan nanti ada banyak data yang didapatkan dari sini. Sekali lagi, salam dari Sydney, Australia. Ya, jadi saya sekarang sudah berada di bekas ya, bekas gedung yang dulu disebut sebagai Insert Language Center atau disebut sebagai Insert UTS, yang sekarang sudah menjadi, kalau tulisan ada di situ adalah 187 Thomas Street, atau bahkan di sini ini 187 Thomas Street Auditorium ya. Dan di sini dulu pernah yang namanya Fufu Papa. Nah, ini Fufu Papa ya. Itu katanya ada di sini dulu, Fufu Papa ya. Sekarang dia sudah jadi badut dunia. Nah, ini badut media ya gitu. Jadi saya khusus menggunakan kaos ini untuk mengenang apakah dulu memang ada seorang yang mengambil pendidikan di sini. Dan katanya hanya 6 bulan. Dan tidak main-main ya. Kita abadikan dengan peralatan profesional ya, untuk kemudian nanti secara detail ya kita pastikan dan kita cocokkan dengan orang yang bisa menceritakan apakah benar dulu ini gedungnya. Jadi terima kasih rakyat Indonesia yang sudah membersamai dengan doa, dan saya sudah sampai sini. Nah, sekarang ini ada bersama kita ini Nah, Pak Iksan. Nah, ini luar biasa. beliau nih. Nah, Pak Iksan ini. Iya, Selamat siang Indonesia. betul. Oke. Saya sekarang bersama Mas Roy Suryo. Pak Iksan dulu pernah ngantar orang kayak gini nih? Pernah ngantar orang semirip itu. Semirip ini. Mirip gambar itu ya. Oke. Kalau nama dulu namanya nggak Fufu Pak, bukan Fufu Pak. Bukan Fufu Bapak dulu. Dulu namanya Cipran. Iya. Oke. Tapi pernah dia pakai Fufu Bapak. Tapi kita tidak turun dari mobil. Oke. Dari pinggir jalan dia foto. Dan Oke. terus kita menuju Queen Victoria Building. Ya. Oke. Oke. Jadi ini adalah napaktilas ya Pak Iksan ya. Ya, Napaktilas Pak Roy, Pak Iksan, dan Ya, saya, ini ya. bagus ini. hari Sabtu, Betul. tanggal 1 November 2025 di Insert Language Center. Ya, dulunya, bekas dulunya, gedungnya bekas gedungnya. Insert Center. Itu alamannya tuh, 187 Thomas Sekarang Street jadi Auditorium, 187 Thomas Street. Atau ada di sini Abbey College. Abbey College. di Australia. Oke. Abbey College Australia. Oke. Ya. Ya, barangkali Nggak itu. bisa lari ya, udah seputar dengan detail udah. Jadi terima kasih Pak Iksan sudah diajak ke sini. Luar biasa. Beliaulah dulu yang ngajak Gibran tahun 2018 Oke. ke tempat ini ya Pak Iksan, Tempat ya, tempat ini ya. Oke. Oke. Makasih. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini Jumat tanggal 31 Oktober 2025, saya Agus Dinanto dan Mas Roy Suryo sedang Ya. berada di Terminal 3 Gate 10 Keberangkatan internasional internasional mau ke Sydney. Sydney. Ya, Mas jadi- Roy, mau ngapain di Sydney? Ya, insya Allah ini mengemban amanah dari rasa keingintahuan masyarakat terhadap yang selama ini disebut-sebut sebagai pendidikan masa kecil, atau nggak masa kecil ya, masa remaja Gibran. Remaja, Ketika katanya mendapatkan surat kelulusan ya yang kemudian disetarakan dengan SMA. Padahal yang ada di Sydney itu, kata beberapa yang ada di sana, kata Pak Iksan Katonde dan kawan-kawan Oke. itu adalah itu bukan untuk setingkat dengan SMA. Itu Jadi- hanya matrikulasi, hanya Oh. Nah, daripada hanya bertanya-tanya kemudian suudon saja, kami berangkat ke sana. Ya, ya, kita ya. pastikan secara langsung dari titik perimeter Ya. UTS itu, dari University Technological Sydney itu, apa sebenarnya yang terjadi pada pendidikan yang ada di UTS, University Technological Sydney, yang dulu disebut sebagai Insert UTS itu. Jadi kita mau napak tilas ya. Kita napak tilas sekaligus fact finding ya. Fact Kita finding. mencari fakta yang Oke. apa yang ada kita sampaikan nanti, tidak kita kurangi, tidak kita tambahi, Ya, dan as it kita is, ya. berdasarkan semua bantuan juga dari teman-teman yang ada di sana. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ada di Australia Di sana. sini. Oke. Ya. Terus ini dong, kaosnya dulu, jaketnya. Oh iya, nah ini Nah, penting banget. ini Nama satu. saya ada di sini, dan Terus. inilah yang penting banget. Jadi Nah, ada Forum logo Diaspora Indonesia. Indonesia. Sama. Nah, ini sekjen kalau lain. Ini logonya sama. elitnya. Ini elitnya kalau Enggak, sekjen itu. yang ngurusin. Nah, Terus yang- belakangnya yang penting nih, Belakangnya nih. bagus banget nih. Oh, tuh ya.
Nah, itu Oke. yang bisa disampaikan nanti kami akan lapor kembali kalau Betul. udah landing di Sydney. Di Sydney, di Bandara Internasional Sydney. Oke. Jadi nanti ini juga atas kerjasama dari Forum Diaspora Indonesia. Ya. Dan karena semua ini untuk tanah air Indonesia, kita juga akan berangkat pakai maskapai internasional. Dan ini ekonomi loh ya. Garuda, tapi ekonomi loh, nggak Ya, bisnis. bisa. Karena ini nggak ada bohir. Nggak ada. Nggak ada bohir. Kita bayar Jadi kita sendiri. Ya, Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa nanti kami di Sydney akan bikin laporan lagi. Siap. Ya, Mas Roy. Oke. Bismillah kita berangkat ya. sebentar Terima lagi kasih ya. seluruh masyarakat Indonesia yang Ya. sudah ikut membersamai dengan doa. Oke. Insya Allah kita akan sampai di sana nanti dan Oke. sampaikan laporannya. Assalamualaikum Oke. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Termol kepanikan menuduh Roy Suryo kabur ke luar negeri ya. Ini apakah mungkin itu hanya rasa paniknya saja karena Roy Suryo ini ke luar negeri ternyata mencari fakta ya tentang ijazah Fufu Fafa ya atau ijazah Gibran ya, yang diduga bahwa Gibran itu tidak lulus SMA kan gitu ya teman-teman ya. Akan tetapi para pembela Jokowi dan pendukung Jokowi ini menyebarkan hoaks ya bahwa Roy Suryo ini akan kabur ke luar negeri dan meminta agar pihak imigrasi untuk mencekal Roy Suryo. Bahkan kalau ada yang menemukan Roy Suryo memberitahu agar segera ditangkap ya teman-teman ya. Ini sungguh bikin ketawa ya teman-teman ya. Dan memang para termul ini ya, ulahnya ini memang sangat aneh-aneh saja ya. Roy Suryo yang ke luar negeri atau ke Singapura ya, itu mau mencari tahu atau mencari fakta-fakta tentang ijazah Gibran ya teman-teman ya. Akan tetapi malah dituduh mau kabur ke luar negeri katanya karena takut mau dijadikan tersangka karena Polda Metro Jaya akan segera melaksanakan gelar perkara khusus, dan gelar perkara ini tentunya akan menemukan tersangkanya kan gitu ya. Padahal kan kita kan belum tahu bahwa nanti Roy Suryo dan kawan-kawan itu akan jadi tersangka atau tidak ya. Kalau buktinya memang mencukupi ya tentunya akan jadi tersangka. Kalau buktinya tidak mencukupi ya bagaimana mau jadi tersangka. Dan termul ini memang tidak aneh lagi ya, menuduh Roy Suryo dan kawan-kawan yang pergi ke luar negeri ini ya diduga mau kabur atau dituduh mau kabur ke luar negeri katanya seperti itu. Ini adalah hoax ya teman-teman ya, dan ternyata sudah melihat videonya sendiri bahwa Roy Suryo itu ke luar negeri ketemu dengan seseorang ya, yaitu yang pernah bertemu dengan Gibran, bahkan pernah mengantar Gibran. Dan waktu itu teman Gibran ini yang mengantarkan Gibran ini memberikan fakta-fakta yang mengejutkan bahwa Gibran ternyata cuman berapa bulan gitu ya belajar di situ katanya gitu, dan terus pulang katanya tidak selesai. Entah itu belajar bahasa Inggrisnya atau apa, kita juga tidak tahu. Akan tetapi para termul ini sudah berspekulasi ya, melihat Roy Suryo akan pergi ke luar negeri ini kabur katanya gitu ya. Jadi ini adalah suatu kepanikan atau apa ya teman-teman ya, karena pasti para pembela Jokowi ini ya atau pendukung Gibran ini mereka tahu bahwa Roy Suryo ini ke luar negeri ini pasti akan mencari fakta atau mengusut tentang dugaan-dugaan ijazah Gibran yang ternyata tidak punya ijazah katanya seperti itu ya. Dan mungkin mereka ini para pendukung Jokowi ini kepanikan dan ketakutan dan akhirnya membuat suatu hoax ya atau berita-berita yang bohong ya bahwa Roy Suryo katanya mau kabur, dan tuduhan-tuduhan ini sangatlah tidak benar ya, dan bukannya membela Roy Suryo tapi ini suatu kebenaran. Roy Suryo pergi ke luar negeri ini atau pergi ke Singapura ini bukan untuk kabur, akan tapi ingin mencari fakta-fakta tentang kebenaran ijazah wakil presiden, yaitu Gibran Raka Buming Raka, yang diduga Gibran ini tidak lulus sekolah dan tidak mempunyai ijazah SMA. Nah, inilah yang menjadi polemik saat ini dan terus berkepanjangan, yaitu tentang masalah ijazah dan ijazah ya. Enggak bapaknya, enggak anaknya, itu sama saja, yaitu ijazahnya selalu saja dipermasalahkan terus-menerus karena memang tidak ada titik temunya ya tentang ijazah ini. Karena mungkin karena tidak ada kejujuran sama sekali di antara beberapa pihak, yaitu dari Jokowi atau dari Gibrannya sendiri gitu ya teman-teman ya. Sehingga polemik ini berkepanjangan hingga anak bangsa jadi pecah belah dan gaduh membahas mengenai tentang
isu ijazah dan ijazah ya teman-teman. Padahal sebenarnya ijazah ini hal yang sepele dan remeh-temeh dan masih banyak sekali ya. Untuk rakyat ini ya, para pemimpin harusnya memperjuangkan hak-haknya rakyat agar rakyat ini sejahtera ya, masyarakat ini sejahtera, berbahagia. Dan bagaimana komentar kalian dalam video yang tadi sudah kita lihat? Silahkan komentar di kolom komentar video.